tubuh kita ini kan juga perlu diistirahatkan juga ya. Kalau antum punya mobil nggak pernah turun mesin, nggak pernah ganti oli, kira-kira mobil itu gimana? Jebol nggak? Jebol ya. Jadi memang perlu diistirahatkan juga nih perutnya. Yang sama dipakai terus ya. Makanya nanti lihat habis Ramadan Bapak Ibu semuanya sehat semuanya. Ini cara Allah untuk mengobati umat Islam secara massal, tapi nggak perlu rumah sakit. Dan ini diakuin oleh dokter-dokter di barat sana, bahwa di antara metode kuratif pengobatan yang sangat efektif apa itu? Puasa. Wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Ma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh, shaimun shaimat yang mudah-mudahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang memudahkan kita hadir di tempat yang mulia ini. Tema kita pagi ini adalah Ramadan membersihkan kalbu. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89 Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada arti lagi bagi manusia harta dan anak-anak lelakinya, kecuali masing-masing orang akan menghadap Allah dengan membawa kalbu yang selamat. Kalau kita perhatikan berdasarkan ayat ini, betapa banyaknya manusia yang membanggakan harta dan anaknya ya, mereka bekerja keras untuk mencari harta, dan harta itu kemudian menjadi kebanggaannya. Inilah rumahku, inilah mobilku, inilah vilaku, inilah asetku ya, bahkan tidak jarang tampilannya pun ditentukan nilai harganya. Sampai ada orang mengatakan penampilan saya ini berharga 6 miliar. Sampai ada yang seperti itu ya, bangga dengan hartanya. Dan juga banyak orang bangga dengan anak-anak lelakinya yang disekolahkan, yang dipinterkan, yang kemudian diajarkan, tapi lebih banyak kepada arah duniawi ya. Padahal Allah katakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairul laka 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak itu hanya hiasan hidup. Apa arti hiasan itu? Cuma memperindah saja, bukan yang pokok. Tetapi amal-amal solehmu itulah yang akan bernilai bagimu, menjadi harapanmu nanti, yang akan memberikan pahala dan memberikan kebahagiaan di akhirat. Makanya jangan sampai kemudian kita terpalingkan oleh misi utama kita. Untuk apa kita hidup? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa al-azizul ghafur. Dia Allah yang menciptakan mati dan hidup ini, yang tadi kita nggak ada dihadirkan di dunia untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya? Bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling lucu anak-anaknya, enggak.
Yang diukur adalah yang paling bagus amalnya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Karena itu sekalian, jangan sampai kita terpalingkan oleh misi besar ini. Dan Allah ingatkan dalam ayat ini, kamu akan menghadap Allah dengan membawa dirimu, dan yang paling berharga dalam dirimu itu apa? Kalbumu itu. Kalbu yang selamat. Sekalian, kalau kita perhatikan seluruh unsur manusia ini, penentunya ada di kalbunya ini. Yang kata Nabi, inna fil jasadi mudghah, idza saluhal jasadu, idza saluhat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Di dalam diri manusia ini ada segumpal darah. Kalau bagus dia, baguslah manusia itu. Kalau rusak dia, rusaklah manusia itu. Itulah kalbu itu. Makanya ketika bapak ibu mau datang ke sini, punya keinginan nggak? Punya. Kalau nggak punya keinginan, nggak nyampe sini kita. Ya. Karena kita punya keinginan, maka kita gerakkanlah otak kita. Ayo kita ke masjid. Ayo kemudian kita gerakkan tubuh kita. Potensi yang kita miliki kita gerakkan semua ke arah sini. Sampailah kita ke sini. Nah, barakallahu sekalian. Ketika kemudian kalbu manusia itu rusak, ya, dia berkeinginan yang negatif, dia mau korupsi, dia mau berzina, dia mau makan riba, dia mau menipu orang, dia melakukan langkah-langkah yang menyimpang. Dari sini bergeraknya. Kemudian otaknya, potensi dirinya diarahkan ke situ. Maka penentuan manusia itu ada di kalbunya ini. Begitulah yang diungkap oleh ilmu kriminologi, bahwa setiap kejahatan tidak terjadi kecuali karena dua faktor, adanya keinginan dan adanya kesempatan. Ya, ada orang ingin korupsi tapi nggak ada kesempatan untuk korupsi, nggak akan korupsi. Atau ada kesempatan untuk korupsi tapi dia nggak punya keinginan untuk korupsi, nggak akan korupsi. Tapi ketika ada keinginan, ada kesempatan, terjadilah itu kejahatan. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam tidak ada keinginan untuk selingkuh, tapi dia dihadapkan oleh kenyataan. Bagaimana seorang perempuan yang cantik, yang terhormat, ya, yang mau lagi, ya, masukkan Yusuf ke dalam kamar, dikunci kamarnya dan dibuka, hai talak, lakukan apa yang kamu inginkan. Ada kesempatan, tapi Nabi Yusuf tidak punya keinginan. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ra'a burhana rabbi. Perempuan ini gemerengseng sama Yusuf karena Yusuf ganteng, muda, berondong. Tapi Yusufnya punya keinginan juga, tapi kemudian diingat sama Allah, dia berpaling, enggak mau dia. Karena enggak mau melanggar Allah. Dia seorang nabi. Makanya sekalian, kullu man 'asallaha fahuwa jahil. Orang yang melanggar Allah itu orang bodoh itu. Ya, setiap orang yang melanggar Allah dia apa? Orang bodoh karena dia sedang meracuni dirinya sendiri. Dan apa diracuni? Kalbunya itu. Karena kalbunya teracuni, teracunlah pikirannya, teracunlah semua langkah hidupnya. Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib menjelaskan 50 lebih efek negatif dari pelanggaran kepada Allah. Ya, karena itu racun kehidupan. Seandainya Anda dikasih air Zam-Zam, tapi dikasih racun dikit, mau minum? Enggak. Kenapa? Ada racunnya. Nah, maksiat, dosa-dosa itu racun semua. Dan itulah yang meracuni kalbu manusia hari ini. Yang harus kemudian kita bersihkan terus nih kalbu ini. Kapan kalbu ini teracuni? Dua. Karena fitnatus syahwat dan fitnatus syubhat. Kalbu ini tidak akan sehat kalau kena dua racun ini. Fitnatus syahwat dan fitnatus apa? Syubhat. Syahwat itu dipengaruhi oleh perut dan yang di bawah perut ini. Makanya puasa ini adalah cara Allah untuk membersihkan perut dan yang di bawah perut ini.
supaya kita bisa mengendalikan syahwat kita ini. Di dalam hadis yang sahih riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda dalam hadis qudsi, yaqul Allah Ta'ala kullu ibn Adam lahu al-hasanatu bi 'ashri amsalha ila 700 dha'f. Kata Allah, kata Nabi, Allah berfirman, setiap amalan manusia ini, hamba Allah ini, satu kebaikan oleh Allah dibalas dengan 10 sampai 700 kali lipat. Maknanya kalau kita dagang sama Allah 1 juta, untungnya 10 sampai 700 juta. Ini banyak para pedagang nih. Di mana kita bisa dagang seperti ini? Saya mau ikut. Modal 1 juta, balik berapa? 700 juta. Inilah berdagang sama Allah itu. Dan itu hanya terjadi kapan? Di luar Ramadan. Kamu berbuat 1 kebaikan, dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Itulah dagang sama Allah, nggak pernah rugi kita. Apabila sudah masuk Ramadan, qala Allah Ta'ala illa siyam fa innahu li wa ana ajibih. Kecuali puasa Ramadan ini, aku sendiri yang akan membalasnya, kata Allah. Kalau Allah yang balasnya berarti apa? Tanpa batas. Kenapa? Innahu taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karena orang yang berpuasa ini sedang meninggalkan makan, minum dan syahwat seksnya karena Allah. Makanya seluruh ulama sepakat pembatal puasa itu apa? Makan, minum, hubungan suami istri. Itu semua sepakat. Kecuali kalau lupa. Kalau makan lupa mungkin, kalau minum lupa mungkin, kalau hubungan suami istri mungkin nggak lupa. Hah? Karena terlibat 2 orang nih kan. Tapi di masa Nabi pernah terjadi seorang bapak-bapak rupanya berhubungan sama istrinya di tengah Ramadan, sampai dia datang, halak tuh ya Rasulullah, halak tuh ya Rasulullah, aku hancur. Kenapa kamu ini? Kok tiba-tiba ngomong gitu? Aku berhubungan dengan istriku di tengah siang Ramadan. Waduh, kamu harus membebaskan budak, kata Nabi. Aku nggak mampu ya Rasulullah. Membebaskan budak itu kira-kira gar sapi. Ini kalau nggak kaya nggak mungkin kan? Kamu bebaskan budak untuk melepaskan apa? Kesalahanmu itu, berhubungan suami istri di tengah Ramadan. Kata dia nggak mampu ya Rasul. Maka kemudian kata, kalau begitu kamu puasa 60 hari kafarah terhadap, kayak agak bandel nih orang ini. Ya, kalau gitu, kalau kamu nggak mampu, kamu kasih makan 60 orang. Ya Rasulullah, di Madinah ini aku yang paling miskin, nggak punya apa-apa. Ya udah, tunggu sebentar. Nabi cariin tuh untuk ngasih makan 60 orang, cariin, kumpulin dari sahabatnya, dari beliau, dari sahabat-sahabatnya, terkumpul untuk ngasih 60 makan orang, ngasih makan 60 orang. Nih, dah kasih kamu makan orang 60 dan 60 orang, supaya kamu lepas daripada kafarahmu itu. Lagi dia bilang, ya Rasulullah, saat Madinah ini saya ini paling miskin, kok masih ngasih orang? Anaknya butuh. Ya udah, buat kamu sana. Nabi itu sayang sama umatnya. Tapi kenapa istrinya nggak dihukum? Kenapa istrinya nggak ikut bayar kafarah? Karena istrinya rupanya dipaksa sama dia. Kalau sama mau kena dua-duanya itu. Ya, biasanya istrinya terpaksa itu, karena dipaksa sama suaminya, maka suaminya yang kena itu. Barakallahu fikum sekalian. Jadi orang yang sedang puasa itu dia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena Allah. Padahal makan, minum, hubungan suami istri halal aslinya kan. Tapi ketika sedang puasa, maka itu dihentikan dulu. Haram itu. Ya, kalau enggak batal puasa.
Itulah nilainya seorang yang berpuasa di hadapan Allah sehingga dibalas tanpa batas. Makanya puasa ini butuh apa? Butuh sabar. Lihat orang minum, ya Allah kepingin, ya kan? Lihat orang makan, ya Allah enak amat, ya. Lagi puasa lihat perempuan lewat, astagfirullahaladzim. Butuh sabar. Makanya Nabi Muhammad, kata Ibnu Rajab dalam kitab Bughyatul Insan fi Wadhaif Ramadan, menyebutkan bulan puasa adalah bulan sabar. Kalau kita sedang puasa, kita ditantang-tantang sama orang, dipocok-pocokin sama orang, dijelek-jelekin sama orang, dipancing-pancing sama orang, supaya kita marah. Jangan marah. Meskipun kita pendekar silat, meskipun kita dan 5 karatenya, jangan terpancing. Ya, karena kita sedang puasa. Karena puasa ini latihan menahan sabar. Maka Nabi mengatakan puasa Ramadan ini apa? Bulan apa? Bulan sabar. Nah, jadi klop dengan Allah katakan dalam surat As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami akan jadikan di antara manusia ini calon-calon pemimpin yang mengikuti petunjuk kami, tapi dia punya karakter sabar. Sabar ini apa ini? Puasa ini. Ya, makanya pemimpin perlu selain puasa Ramadan suka puasa-puasa sunnah lainnya, supaya timbul apa? Sabar. Ya, sebagai suami jangan mudah dipancing sama istrimu. Tahu marah semua, janganlah. Istrimu nggak perlu dimarahin. Itu manusia lembut yang harus disayangi, bukan dimarahin. Ya, seringkali kita terpancing, jangan. Butuh sabar itu. Apalagi Ramadan begini kan. Ya, makanya puasa Ramadan harus melahirkan apa? Kesabaran. Untuk apa? Tadi itu untuk mengekang apa tadi? Syahwat. Dan syahwat pusatnya di mana? Perut dan di bawah perut. Kalau kita mampu mengendalikan perut dan di bawah perut, termasuk berbisnis nggak mau yang haram, ya, nggak mau mengkonsumsi haram, dia maunya halal saja. Karena halal itu membawa keberkahan dalam hidup. Ya, seperti Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang beriman, innallaha amara bihil mu'minina kama amara bihil mursalin. Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan kepada orang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul itu. Yaitu kemudian beliau bawakan surat Al-Mu'minun ayat ke-51. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, konsumsi halal-halal itu, karena itu akan membuka pintu-pintu amal saleh. Makanya kalau ada kekacauan di dalam diri kita, dalam rumah tangga kita, dalam masyarakat kita, dalam negara kita, coba koreksi, ada nggak yang haram yang dikonsumsi? Karena itu akan membuat kekacauan semua itu. Makanya alhamdulillah rencana presiden untuk melegalkan minuman keras ditentang oleh umat Islam sehingga dihentikan. Harus begitu, karena ini akan bencana yang kena bangsa ini kan. Jangan cuma lihat investasi aja, tapi efeknya nanti bagaimana itu? Akan menghancurkan bangsa ini. Karena itu saya sekalian, mengkonsumsi halal akan membuka jalan pintu-pintu kebaikan. Dan Ramadan ini yang halal dihentikan oleh Allah. Makan, minum, hubungan suami istri halal asalnya, tapi karena kita sedang puasa, hentikan semua itu. Untuk apa? Melatih kesabaran kita. Tapi sekalian, tubuh kita ini kan juga perlu diistirahatkan juga ya. Kalau antum punya mobil, nggak pernah turun mesin, nggak pernah ganti oli, kira-kira mobil itu gimana? Jebol nggak? Jebol ya.
Jadi memang perlu diistirahatkan juga nih perutnya. Yang sama dipakai terus ya. Makanya nanti lihat habis Ramadan Bapak Ibu semuanya sehat semuanya. Ini cara Allah untuk mengobati umat Islam secara massal, tapi nggak perlu rumah sakit. Dan ini diakuin oleh dokter-dokter di barat sana, bahwa di antara metode kuratif pengobatan yang sangat efektif apa itu? Puasa. Ya, yang diabetes bisa kembali utuh. Padahal diabetes itu nggak ada obatnya, tapi bisa kembali itu kalau dia puasa. Ya, semua metabolisme kita itu akan bagus ketika puasa. Coba kita di luar puasa kan, terlambat dikit masuk angin. Indonesia ini kita ini terlalu tinggi humidity-nya itu, apa kelembabannya itu. Saya tinggal di luar negeri nggak pernah itu masuk angin tuh. Mau di Australia, mau di Saudi, mau di nggak pernah itu masuk angin. Di sini masuk angin melulu. Terlambat makan dikit masuk angin. Ya, masuk angin kepalanya pusing. Nggak makan nasi masuk angin, repot. Tapi kalau puasa nggak ada masuk angin, nggak ada. Makanya nanti habis Ramadan sehat semua ini. Ini cara Allah memberikan apa namanya? Kuratif ya, pengobatan buat umatnya ini. Sekalian, karena itu butuh sabar. Dan sabar ini kalau kita lakukan dengan Ramadan dengan benar akan melahirkan 3 langkah. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Ya. Ini biasanya kalau udah belum di luar Ramadan jam segini udah tidur semua ini. Ya, kuliah subuh tidur aja itu. Yang sekarang nggak dibantu sama Allah, setannya dibelenggu. Kalau di luar Ramadan ada setan yang mengganggu supaya tidur dia. Ngapain dengerin ceramah itu? Udah tidur aja. Lagi mojok sana itu tidur dia. Kan? Sekarang nggak tidur karena setannya dibelenggu. Kalau masih tidur juga berarti kebanyakan makan nasi. Setannya udah nggak ada Pak, tapi masih tidur juga berarti ya banyak makan apa? Nasi. Ikhwan warahmatullahi. Jadi puasa Ramadan akan mengantarkan kita sabar apa? Menjalankan perintah Allah. Mudah. Menjalankan perintah Allah mudah. Ya. Bahkan menjalankan sunnah pun mudah. Baca Quran, sedekah, berbuat baik mudah sekali. Karena setannya dibelenggu. Yang kedua, maksiat bisa kita hindari. Karena kita sadar, kalau kita puasa tapi maksiat juga tetap jalan, maka hilanglah pahala puasa itu. Kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atas. Kata Nabi, hati-hati kamu, jangan sampai masuk kategori orang yang ikut puasa, tidak makan, tidak minum, tapi nggak ada pahala puasanya. Kenapa? Maksiatnya tetap jalan. Subhanallah. Kayaknya puasa ini latihan kita untuk menghentikan maksiat itu. Maksiat itu cukup 1 langkah Pak. Tahan. Jangan kamu kerjakan. Tahan pas. Kalau mau berbuat kebaikan itu perlu 2 langkah. Punya keinginan yang kuat, kemudian kita jalankan. Tapi kalau menangkal kemaksiatan cukup 1 langkah saja. Tahan. Nah, yang ketiga, enggak pakai tenaga. Apa itu? Sabar dalam menghadapi ujian. Sabar, tenang. Fa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Nabi Ayub alaihissalam 18 tahun terkapar di tempat itu. Kena penyakit, diuji oleh Allah. Semua orang lari, tinggal istrinya saja menghindar dari dia. Tapi kemudian Nabi Ayub hanya berdoa, Rabbi inni masana dzurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sakit, Engkau Maha Penyayang ya Allah. Terus dia minta sama Allah. Kemudian Allah suruh menghentakkan kakinya. Itu obat Pak.
Jadi kalau bapak ibu sakit, ikuti pola Nabi Ayub. Ya, lompat-lompat, hentakkan kakimu ke bumi. Itulah yang kemudian jadi refleksi itu kan. Itu luar biasa itu Pak, pengobatan itu. Ya. Atau jalan-jalan di jalan Bapak Ibu nggak usah pakai sandal. Sehingga apa? Ujung tumit itu menyentuh jalanan kena batu kena apa. Itu obat itu. Atau lompat-lompat. Nabi Ayub disuruh menghentak-hentakkan kakinya. Dan keluarlah air. Nabi. Lah kalau kita keluarnya apa? Ya. Saya sempat berkunjung ke tempat Nabi Ayub menghentakkan kakinya dan keluar air itu. Dan saya sempat minum air yang tempat Nabi Ayub. Di mana itu Pak? Di Uzbekistan. Berarti wilayah dakwah Nabi Ayub di mana? Di Uzbekistan. Saya sempat ke sana minum air itu. Mudah-mudahan dapat berkah Nabi Ayub. Itu dari hentakan kakinya itu keluar air sampai sekarang itu. Di sana itu. Ikhwan wa fikum, makanya jangan putus asa dengan penyakit. Pasrah sama Allah. Terus berusaha untuk berobat. Kata Rasulullah SAW, tadawu ya ibadallah fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kamu wahai hamba-hamba Allah, karena setiap penyakit pasti ada obatnya. Makanya alhamdulillah saya meskipun kegiatannya padat sekali, nah, saya ikuti pola sehat ala Nabi. Dan Bapak Ibu ikuti sehat ala pola para Bapak Nabi Muhammad itu. Ya. Ada. Mau tahu enggak gimana cara sehatnya Nabi? Mau tahu enggak, Pak? Hah? Ada 6. Cara sehat Nabi itu ada apa? Ada 6. Yang pertama itu memperhatikan pernapasan. Jadi masker ini enggak sehat gitu ya. Kita terpaksa aja pakai masker itu. Ya, kalau sendirian di udara yang terbuka, lepasin maskermu. Bernapaslah yang bebas. Karena apa? Paru-paru kita ini butuh pernapasan yang bagus. Ya, masyarakat Jakarta ini paling besar itu terserang pernapasannya. Kenapa? Polusi. Ya, apalagi wilayah Bapak ini kan wilayah industri ini pasti banyak polusi. Ya, makanya Nabi itu rumahnya persis di depan kebunnya Abu Talha. Ya, Nabi diizinkan masuk ke kebun itu. Nabi suka masuk ke situ. Makanya apa namanya sehat ala Nabi itu memperhatikan apa? Pernapasannya, memperhatikan pola makan. Jadi banyak kita ini nggak sehat itu karena salah makannya, Pak. Pola makan yang salah. Yang dimakan kerupuk, goreng-gorengan, nggak sehat itu. Makanya kita disuruh makan apa? Kurma dan air. Makan kurma dan air itu sehat, Pak. Cuman sayang ketemunya kita Ramadan aja. Nah, jangan sampai Ramadan, kalau bisa sepanjang tahun. Makanya kurma itu bisa dikonsumsi sepanjang tahun, Pak. Nabi itu fisiknya 30 kali lipat kekuatan. Kata Ibn Abbas, kana Rasulullah ahsanan nas wa asja'an nas wa ajwadan nas wa ajwad ma yakunu fi Ramadan. Kata Ibn Abbas, Rasulullah SAW itu paling bagusnya manusia, paling beraninya manusia, dan paling dermawannya manusia. Dan kedermawanan beliau nampak sekali kapan? Kalau sudah masa Ramadan. Nabi kalau beri nggak takut miskin. Bahkan para sahabat mengatakan banyak orang dikasih Nabi 30 kambing, ya 100 ekor onta, ngasih banyak Nabi itu. Kalau ngasih nggak pernah takut miskin dia. Dan banyak orang-orang minta sama Nabi, minta harta, karena itu dia masuk Islam. Jadi motifnya salah. Masuk Islamnya karena ingin dapat pemberian Nabi. Kata Anas bin Malik, pagi dia dapat harta, kemudian dia belajar agama, sorenya harta itu dikeluarkan fisabilillah. Itu pentingnya ilmu itu kan.
Jadi kalau pagi mereka masuk Islam karena ingin harta, sore harinya hartanya sudah dikeluarkan di jalan Allah. Makanya jangan jadi orang pelit lah, karena nggak pernah untung orang pelit itu. Sekalian, jadi yang kedua pola makan ini. Nabi tidak makan kecuali lapar, kalaupun makan tidak kekenyangan. Itu konsepnya. Fa in kana la budda fa thuluthun lit-ta'am wa thuluthun lisyarab wa thuluthun lit-tanaffus. Kalau memang harus makan, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernapas. Jadi tidak terlalu kekenyangan. Itu sehat ala Nabi. Ya, seringkali kita sakit itu karena banyak kan salah pola makan. Gitu. Bahkan saya baca buku bahasa Inggris ya, itu pola barat. You are what you eat. Nilaimu tergantung apa yang kamu makan. Ya, kesehatanmu itu tergantung apa yang kamu makan. Makanya kalau kita makan pola puasa Ramadan sehat. Makanya berapa kali? Cuma 2 kali, buka sama sahur. Di luar Ramadan kita makan berapa kali? 3 kali. Dan itu pun kalau nggak makan nasi seperti nggak makan gitu kan, nggak sehat. Ya, karena itu Bapak Ibu saya sekalian, ini pola makan Nabi sehat. Yang ketiga, banyak gerak, jalan, berkunjung, ngecek pasar, ya, sholat, itu gerak semua kan, jihad, umrah, haji, gerak semua itu Pak. Ya, banyak gerak, itu sehat. Subhanallah. Bahwa kalau umrah, haji itu kan, kalau nggak sehat-sehat banget itu nggak kuat. Semangatnya, yang muda-muda ngantuk melulu, istirahat, capek Ustaz. Capek melulu dia. Itu motivasinya itu. Nah, sama seperti kita di luar Ramadan, beda motivasinya ketika masuk Ramadan. Nah, itu makanya banyak gerak sekali. Itu sehat ala Nabi. Nah, yang keempat itu istirahat yang cukup. Tapi jangan berlebihan. Ini malam tidur, siang tidur, di pengajian tidur, nanti di kerjaan tidur lagi. Nah, itu berlebihan tuh. Makanya tidur itu dalam istilah dokter-dokter umum itu kan cukup 8 jam. Sebenarnya kalau kita lihat tidur Nabi nggak sampai segitu. Rata-rata mungkin 4 jam lah. Terutama masa jam yang paling efektif jam 9 sampai jam 12 malam. Itulah tidur yang paling sehat. Sisanya itu tambahan saja. Karena 1 jamnya itu menurut para ahli kesehatan itu sama dengan 3 jam, Pak. Jam 9 sampai jam 12 itulah inti tidur itu. Dan Nabi tidurnya di waktu itu. Bisa untuk bayangkan kalau mahasiswa atau siswa-siswa itu tidur jam 9, bangun jam 12, habis itu tahajud, ya kan? Kemudian dia belajar. Saya yakin juara 1 di sekolahnya. Ya, dengan ngatur waktu saja. Kemudian itu keberapa? Yang keempat, istirahat yang cukup. Dimasuk qailulah. Nabi melakukan qailulah. Dan ini yang sekarang dipraktikkan sama orang Jepang. Qailulah itu enggak berarti berjam-jam, enggak, cukup 20 menit, 30 menit, yang penting rebahan. Rebahan gitu, Pak. Namanya qailulah. Ya, orang-orang yang sudah umur ini bagus qailulah. Memulihkan tenaga kembali. 2 menit, 30 menit. Ya paling lama 1 jam lah. Cukup sudah kembali pulih tenaganya. Ya, kemudian yang kelima, sehat ala Nabi yang kelima itu tidak boleh menahan. Kalau mau buang air, cepat buang, jangan ditahan-tahan. Kalau buang angin, buang, nanti wudhu lagi. Termasuk buang darah kotormu itu setiap bulan. Apa Pak? Bekam.
Ya, kata Dr. Bernard, dokter spesialis yang melakukan pencakupan jantung pertama kali, dia mengatakan 40% makanan kita itu sudah tercemar kimia. Dan itu larinya kemana? Lewat darah, Pak. Jadilah tumor, jadilah kanker. Itu larinya lewat darah semua. Makanya paling bagus apa? Buang darah kotormu itu lewat bekam atau lewat fasdu. Kalau memang sudah terlalu banyak masalah di dalam kesehatan tubuhnya itu. Saya kemarin sama dokter berarti cara menangkal syubhat itu apa, Pak? Keyakinan atau pikiran yang rusak. Keyakinan atau pikiran yang rusak. Seperti yang ada pada aliran sesat itu, atau kelompok-kelompok menyimpang dari ajaran Islam itu. Mereka itu mencoba untuk mempengaruhi kita lewat media, lewat apalah itu, supaya kita rusak seperti mereka. Rusak keyakinan, rusak pikiran. Sekularisme itu rusak semuanya. Ya, kapitalisme itu rusak itu pikirannya. Komunisme rusak semuanya. Syiah itu rusak itu semuanya. Ahmadiyah itu rusak. Nah itu ketika orang terkena syubhat itu harus ditangkal dengan keyakinan. Ini nggak benar nih. Gitu. Nah keyakinan itu dibangun dari mana? Dari 3. Ilmu yakin, berarti harus punya ilmu. Tahu yang benar, tahu yang batil. Yang umpamanya Allah mengatakan dalam surat Al-Nisa 115, ini kaidah. Untuk mengetahui sesuatu itu benar atau tidak, ukurannya apa? Ya, karena Allah katakan fadalikumullahu rabbukumul haq, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Nisa 32. Dialah Allah Tuhanmu yang maha benar. Daripadanya segala kebenaran. Siapa yang tidak berada di atas kebenaran yang datang dari Allah ini, pastikan orang itu berada dalam kesesatan. Kemana kamu akan menuju? Makanya cara untuk mengetahui, oh ini batil, oh ini benar, ukurannya apa? Surat An-Nisa 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Ya, siapa yang menentang Rasulullah setelah datang kejelasan baginya, berarti apa? Tanda orang sesat, tanda orang menyimpang kalau menyalahi Rasulullah. Rukun iman, rukun Islam, cara sholat, cara ibadah, cara hidup yang menyalahi Rasulullah Muhammad SAW, pastikan orang itu menyimpang. Yang benar yang contohkan sama Nabi Muhammad SAW. Nah, itu ukurannya itu. Allah ngajarkan kita begitu. Kita tahu Syiah itu menyimpang karena dia bikin rukun imannya 5, Pak. Padahal Nabi mengajarkan rukun imannya berapa? 6. Dia bikin 5. Ngarang aja itu nih, rukun iman Syiah itu. Nabi nggak pernah mengajarkan begitu. Makanya kenalilah kebenaran, kamu akan tahu bagaimana kebatilan itu. Subhanallah. Kenalilah yang terang, maka yang gelap akan menyingkir. Udah berapa kali hatam Quran? Lah, badan pagi hatam, malam hatam, 2 kali hataman. Imam Syafi'i itu. Ya kan beliau hafal, masalahnya kita kan nggak hafal ya. Bacanya kok nggak selesai gitu. Udah gitu baru ngantuk. Gimana itu? Tapi insya Allah Ramadan nggak begitu, karena setannya di belakang. Kalau di Ramadan sangat mungkin itu. Kalau saya nuwallihi ma tawalla, kalau orang tidak ikuti Rasulullah, tidak ikuti sahabat, kami akan palingkan orang itu ke neraka jahanam. Dan itu seburuk-buruk tempat. Makanya ukuran kebenaran itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu mengikuti Rasulullah, wal Jamaah mengikuti siapa? Para sahabat. Jadi Ahlus Sunnah Jamaah itu bukan klaim golongan, bukan klaim kelompok, ya, tapi itu adalah manhaj untuk mengukur kebenaran itu. Rujukannya Rasulullah dan para sahabat itu. Karena Rasulullah dapat wahyu dari Allah, dibimbing sama Allah.
Kemudian Rasulullah menjadi apa? Contoh bagi yang lainnya. Ya, makanya para sahabat dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Surat At-Taubah ayat 100. Ya, orang terdahulu dari kaum Muhajirin Ansar pengikut Nabi Muhammad SAW. Ya, lihat itu ada orang sholat taraweh 23 rakaat 7 menit. Sholat apa itu? Kita temukan di masjid yang mewah itu, imamnya sholatnya satu baca Al-Fatihah, satu napas. Itu dari mana itu? Sementara Rasulullah SAW mengajarkan kita kalau sholat, kan Nabi mengajarkan sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalian sholat, caranya lihatlah bagaimana aku sholat. Nabi mengajarkan kita cara sholat. Cara sholat Nabi itu bacaannya sepotong-sepotong, makta. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti. Begitu Nabi bacanya, bukan main gelondongan begitu. Cepet-cepetan. Itu sholat apa itu? Hah? Ngasah. Nabi pernah melihat ada orang sholat seperti itu, kayak ayam nyucuk jagung, cepet-cepetan. Suruh ngulangi wudunya, suruh ngulangi sholatnya. Ya, makanya sholat ini penentu sekalian. Kalau nggak tahu belajar, jangan sampai sholat kita salah. Saya kalau berangkat haji itu bimbing rombongan itu, waktu di maktab di Mina itu kan kumpulan dari banyak travel di situ. Toiletnya pun rame-rame gantian kan. Kalau wudu itu runtungan Pak, nungguin. Kita lihat di depan kita wudu, ya Allah, tua-tua Pak. Wudunya saja nggak beres, gimana mau sah sholatnya? Ya, karena sholatnya sahnya sholat tergantung daripada sahnya wudu. Mala yatimul wajhu illa bi fa wajib. Kalau wudunya nggak sah berarti sholatnya nggak sah. Sini saya lihat itu orang tua-tua, ya Allah, kemana aja selama ini? Nggak pernah belajar cara wudu yang benar. Gimana masalahnya benar? Itu jamaah haji kita lihat, sedih kita lihat, luar biasa. Ya, makanya kita jangan sampai seperti itu. Ikuti Rasulullah dan para sahabat, itulah ukuran kebenaran. Cara sholat, cara ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya perlu kita dalami itu, supaya kita tidak menyimpang. Jadi saudara sekalian, kalbu itu bersih kapan? Kalau terlepas dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Dua itu yang mengganggu Nah, saya ringkas saja, waktu sudah habis. Ada 5 hal yang Allah sebutkan yang dapat merusak kalbu itu. Secara ringkas saja. Yang pertama itu Pak, syirik Pak. Ini yang disebutkan di Al-Quran ini lebih banyak menyangkut masalah syubhatnya. Ya, syubhatnya itu. Kalau syahwat itu diselesaikan oleh Allah lewat Ramadan ini, lewat puasa. Tapi kalau yang syubhatnya ini yang paling banyak merusak manusia. Tapi orang nggak sadar. Pertama apa? Syirik kepada Allah. Makanya Allah turunkan satu ayat di dalam surat Al-Imran 151. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazil bi sultana. Ya, orang-orang kafir itu ditimpakan ketakutan dalam hidupnya disebabkan syirik yang ada di dalam diri mereka itu. Makanya jangan syirik, Pak. Syirik itu akan menjadikan manusia itu rusak serusak-rusaknya. Kalau diterangkan ini panjang lebar ini. Syirik yang menimpa umat ini. Karena pengaruh animisme, pengaruh agama kepada luar Islam, pengaruh para penjajah. Takut dengan angka 13. Jangan angka 13, nanti sial. Siapa yang menentukan angka 13 sial itu? Nah, itu kan Nostradamus namanya, dukunnya para penjajah itu.
Ya, kita masih lihat itu di pasar-pasar, kalau baru beli laris. Duitnya digini kan laris. Ada nggak itu? Dari mana itu coba? Dari mana itu? Jangan-jangan dari dukunnya itu. Bukan alhamdulillah ya Allah, barangku laku. Astagfirullahaladzim. Nanti jangan-jangan syirik juga itu karena permintaan dukunnya itu kan. Hati-hati itu sekalian. Mau ada kupu-kupu, mau ada tamu nih. Siapa beritahu kamu kalau mau ada tamu dengan apa? Landasan kupu-kupu itu. Nah, ini banyak masa kita seperti itu. Khurafat, tahayyul kayak gitu. Jangan syirik kepada Allah. Ini yang pertama, yang rusak kalbu. Ya, Allah katakan gitu, rusak kalbu. Yang kedua, yaitu berpaling dari kebenaran. Surat As-Saff ayat yang kelima. Ya, falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdi qaumal fasiqin. Ketika orang itu hatinya sudah enggak mau kepada kebaikan, kepada kebenaran, dia berpaling dia. Maka Allah sesatkan orang itu. Ya, makanya kalbu ini biasakan untuk mudah menerima kebenaran. Pak, kalau minum tahankan, anak kencur, ngomong apa kamu? Bapak itu udah tua, udah jangan ngajarin bapak. Ini apa nih? Minum tangan kiri ditegur sama anaknya, nggak mau kalah nih bapak. Ini apa ini? Ini apa ini? Berpaling dari kebenaran, sombong bapak ini. Oh maaf nak, jazakallah khair, terima kasih kamu ingetin bapak. Kan begitu ya? Ini ada orang tua yang kayak gitu. Dia berpaling dari kebenaran. Subhanallah. Yang ketiga, jangan dengki dalam hati ini. Surat As-Saff ayat yang ke-10. Ya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jangan ada di hati ini kedengkian dengan saudaranya. Oh, saudaraku ini kerjanya apa sih kok punya mobil bagus? Kendalanya apa sih kok rumahnya banyak? Lah kamu kok iri amat? Urusan dia lah, ya kan? Alhamdulillah dia dapat rezeki banyak, nggak usah iri. Nah itu hati ini harus bersih nih, ya. Hati yang ketiga, yang keempat, bersihkan kalbu ini dari kemunafikan. Karena kemunafikan itu merusak kalbu. Surat Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati orang munafik itu ada banyak penyakit keraguan, ragu kepada Allah, ragu kepada Islam. Makanya nggak suka dia lihat orang Islam maju itu. Islamofobia namanya. Dan itu tidak sedikit jumlahnya, Pak. Itu kenapa? Kalbunya sakit. Orang kalau sakit, makanannya jadi apa? Pahit. Islam itu indah semua itu. Tapi di tangan orang munafik jadi apa? Jadi pahit. Karena apa? Kalbunya sakit ya, mulutnya pahit ya, nggak bisa ngunyah dia. Tuh, makanya bersihkan kalbu dari kemunafikan. Yang kelima, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Apa itu? Dosa-dosa. Kata Nabi, setiap kali kamu berbuat dosa, titik hitam ada di dalam dadamu. Semakin banyak dosamu, semakin hitam kalbumu itu. Tahu kata-kata keluarnya tahu gelap. Lah, tahu gelap. Itu tandanya apa? Kalbunya gelap tuh orang itu. Ya, makanya bersihkan kalbu ini dengan istighfar, dengan taubat, dengan amal saleh. Wa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Surat Al-Furqan ayat yang ke-70. Siapa yang bertobat, meningkatkan imannya, meningkatkan amal solehnya, maka Allah ganti itu semua keburukannya menjadi kebaikan. Subhanallah. Makanya Ramadan ini bulan taubat, bulan istighfar, bulan amal soleh. Ini semua akan membersihkan kalbu kita dari 5 jenis kotoran tadi itu. Ya, 5 jenis kotoran inilah yang harus kita bersihkan terus supaya kalbu ini bersih. Selesai Ramadan, dosa-dosa kita semua terampunkan oleh Allah dan siap menghadapi 11 bulan ke depan sampai ketemu Ramadan berikutnya. Para sahabat, kalau dah selesai Ramadan
beliau itu berdoa supaya diterima amalnya sampai 6 bulan. Terus minta amalnya diterima. 6 bulan berikutnya doa, temukan kami Ramadan, temukan kami Ramadan. Lah kita sudah di Ramadan ini, jangan sampai waktunya sia-sia. Banyak baca Quran, ya, banyak istighfar, banyak bersalawat sama Nabi. Inilah kesempatan kita memperbanyak amal soleh, ya, untuk kita bawa menghadap Allah nanti, ya. Nah, semoga Ramadan ini bisa membersihkan kalbu kita sampai selesai bersih, beninglah gitu kan lu. Tandanya apa? Mudah menerima nasihat. Tandanya apa? Suka dengan kebaikan. Tandanya apa? Senang ke masjid. Tandanya apa? Suka bersedekah. Tandanya apa? Lebih bagus daripada sebelum Ramadan. Kalau ke depan ini kita lebih bagus daripada sebelum Ramadan, berarti Ramadannya bagus. Nah, setelah Ramadan kita lebih bagus lagi, mantap tuh. Berarti betul-betul amal kita diterima sama Allah Subhanahu. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa sallallahu Muhammad, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, wassalamu alaikum.